Shalom, salam dari kota Agats Asmat. Di belakang saya adalah Museum Asmat dan saya ada di kota Agats. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang identitas. Nah, ini identitas ini hal yang sangat-sangat penting dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Kenapa? Karena identitas ini menentukan dari mana kita berasal. Khususnya KTP, jika kita pergi kemanapun kita pergi, kita akan tahu dengan KTP ini kita berasal dari mana. Jika saja saya ajak Bapak Ibu kita semua masuk ke dalam sebuah toko HP, tentu kita sudah tahu HP mana yang paling mahal hanya dengan melihat mereknya saja. Betul ya? Nah, sama dengan kekristenan. Ternyata dengan melihat bagaimana kita punya gaya hidup identitas kita, maka orang akan tahu bagaimana kualitas kita sebagai orang Kristen. Sebuah barang produk atau HP itu bisa dilihat dari kualitasnya, dari mereknya. Berarti begini, merek ini bisa mengatakan menentukan harga dan kualitas sebuah barang. Begitu juga dengan kekristenan. Kenapa banyak orang Kristen yang kita lihat di jalanan atau di dalam kehidupan kita, kok sudah Kristen kehidupannya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya. Sudah Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi kehidupannya tidak ada pertobatan. Kenapa? Karena identitasnya belum jelas. Sebuah barang bila identitasnya tidak jelas, atau produksinya tidak jelas, atau tidak asli KW, maka sudah barang tentu itu tidak memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, identitas bagi orang percaya itu sangat penting. Kenapa banyak orang Kristen anak muda yang seringkali hidupnya menyia-nyiakan hidupnya di dalam masa mudanya. Banyak orang Kristen juga menyia-nyiakan hidupnya di dalam selama dia hidup di dunia ini. Dia lupa bahwa untuk apa dia diciptakan, untuk apa Tuhan ciptakan dia atau kita diciptakan Tuhan untuk apa. Teman-teman, saudara-saudara sekalian di dalam nama Yesus yang dikasihi Tuhan. Kita akan baca dari Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan inilah citra diri kita. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan baik-baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelas dalam ayat ini dikatakan bahwa pada waktu penciptaan, kita manusia, kita semua, saudara dan saya, baik laki dan perempuan, diciptakan segambar dengan Allah. Setiap orang yang saat membangun sebuah gedung atau sebuah apartemen atau mall, pastilah memiliki cetak biru. Memiliki satu konsep, cetak birunya. Mau seperti apa? Dan saudara dan saya, cetak biru kita adalah sama segambar dengan Allah. Artinya kita harus memiliki serupa dengan Allah. Baik pikiran kita, karakter kita. Dan masalahnya namun begini. Namun kenapa kenyataannya tidak seperti itu? Kenapa? Karena selama kita hidup, ingatlah bahwa dosa menguasai manusia dan daging menguasai kita. Dan iblis berusaha untuk menghancurkan identitas kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu identitas orang percaya, identitas saudara sebagai orang Kristen tidak cukup dilihat kalau dia rajin ke gereja. Tidak cukup dia dilihat hanya karena dia rajin baca Alkitab atau memakai atribut kekristenan seperti kalung salib dan lain sebagainya. Tetapi identitas seorang percaya itu dapat dilihat daripada kehidupan keseharian mereka. Sekali lagi, identitas kekristenan yang benar hanya bisa dilihat dari bagaimana kualitas hidup orang percaya tersebut. Bagaimana hidup kita. Seorang Kristen jika hidup kita tidak mencerminkan Kristus. Meskipun dia setiap hari atau bahkan setiap minggu rajin ke gereja. Saya katakan maaf, identitas belum jelas. Identitas kekristenan dilihat dari bagaimana orang itu merespon kehidupan hari lepas hari. Bagaimana orang Kristen itu meresponi apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dengan kata lain,
kita bisa menilai kualitas kekristenan atau identitas seseorang yang namanya orang Kristen itu pada saat orang tersebut meresponi sekelilingnya. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, kita baca dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat yang ke-12, saya akan buka. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Inilah identitas kita. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanya besar, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kita selama menjadi orang percaya sampai saat ini, apakah kita sungguh-sungguh sudah menerimanya? Jelas firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberi otoritas. Artinya jika kita diberi otoritas, maka kita punya kuasa untuk melakukan banyak hal. Dalam tanda kutip melakukan banyak hal bukan berarti sembarangan, tidak. Tetapi kita diberi otoritas kuasa Tuhan. Masih banyak orang-orang yang katanya orang Kristen tetapi mengalami ketakutan, kekhawatiran, apalagi melewati satu tempat-tempat tertentu yang bilang, oh di sini banyak hantunya, di sini angker, di sini banyak kuasa kegelapan dan takut, saudara. Lewat kuburan takut, saudara. Ya, sedikit ada orang kerasukan cari Bapak Pendeta. Nah, seharusnya kita sebagai orang percaya, bukankah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Jelas di firman ini katakan, saat kita menerima Yesus di dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ilustrasi lagi yang selanjutnya adalah jika seorang pejabat atau orang penting di satu negara, di satu kota, dia bilang begini, dia panggil ajudannya, dia panggil pengawalnya, saya hari ini begitu lelah, saya capek. Jadi tolong hari ini saya tidak mau ada pertemuan. Saya tidak mau ada pertemuan, saya tidak mau ada janji. Otomatis ajudan atau siapapun akan meng-cancel semua jadwal hari ini. Meskipun ada tamu ingin bertemu dengan bos mereka atau pimpinan, mereka akan katakan maaf pimpinan tidak bisa ditemui karena hari ini istirahat. Namun saya bertanya kepada Bapak Ibu, jika anaknya datang, apakah dia juga dilarang untuk bertemu? Pasti ajudan atau orang-orang di sekelilingnya, dia akan tetap mempersilahkan dia akan masuk. Anak ini masuk. Kenapa? Karena anak ini adalah anak daripada pimpinan. Karena anak ini adalah anaknya pimpinan mereka. Secara tidak langsung ada otoritas di situ. Nah, kualitas kekristenan kita orang percaya dilihat di dalam kehidupan keseharian kita. Bukan dilihat daripada bagaimana kita aktif di gereja, melayani. Bukan cukup dari situ. Tidak cukup dari itu, tetapi bagaimana orang itu meresponi sekelilingnya. Bagaimana dia membawa dirinya hidup dalam kehidupan ini, bersosialisasi. Apakah dia bisa menjadi berkat bagi sekelilingnya? Dengan kata lain, meskipun saya berkhotbah, apakah hidup saya bisa memberikan dampak yang positif bagi orang di sekeliling kita? Bagaimana respon saya pada saat saya menghadapi tantangan hidup, pada saat menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan hati saya? Sering banyak sekali orang-orang yang katanya Kristen. Saya tidak bicara orang yang lain, orang-orang percaya yang mengatakan, saya orang percaya, tetapi pada waktu meresponi apa yang sedang terjadi, dia melebihi daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat identitasnya. Saya katakan intinya identitas itu bisa dilihat dari bagaimana kualitas hidup dari orang Kristen itu sendiri. Dan identitas itu bisa menjadi kuat jika orang Kristen, kita orang percaya, memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Dia selalu terkoneksi dengan Bapa di surga dan memiliki jam-jam tertentu bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Otomatis maka kualitas, maka identitas dirinya akan semakin kuat. Sebelum saya akhiri, apakah kita memiliki koneksi dengan Tuhan terus-menerus hari-hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana identitas kita saat-saat ini?
Hanya kita yang bisa mengerti, hanya saudara dan saya yang bisa menilai, ya. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan? Apakah kita menjadi orang percaya sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan dan mempraktekkan firman-firman Tuhan yang kita dengar di gereja? Kekristenan tidak cukup kita rajin, tetapi kualitas kekristenan kita akan dipertanyakan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tanya nanti di surga, seberapa rajin Anda ke gereja, seberapa rajin kita baca Alkitab. Tetapi pada waktu di surga nanti, kita berhadapan muka dengan Tuhan. Dia akan tanya, bagaimana hatimu saat engkau hidup di dunia? Bagaimana kualitas kekristenanmu saat engkau hidup di dunia? Dan Tuhan tidak akan pernah bertanya, seberapa banyak uang kamu kasih di gereja. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini, siang hari ini, atau sore hari ini, mari kita perhatikan identitas kita. Jika ada identitas-identitas yang dalam diri kita yang kurang jelas hari-hari ini, engkau merasa tawar hati, engkau merasa bingung, khawatir, ada ketakutan. Saudara, jangan biarkan itu terus-menerus terjadi dalam hidupmu. Mari hari ini serahkan hidup kita, serahkan hidupmu, serahkan hatimu kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk kalian semua, untuk Bapak Ibu, untuk anak-anak muda, dimanapun engkau berada. Pagi hari ini, karena sekarang syuting sedang pagi, jadi saya mau berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk setiap mereka yang melihat, menyaksikan video ini. Bapak, biarlah kami berdoa untuk identitas setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu sekalian. Biarlah Tuhan mereka di dalam mengikut Engkau, mereka memiliki identitas yang jelas. Sehingga setiap orang di luar sana akan melihat Engkau Yesus di dalam kehidupan kita. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, aku menolak segala kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Di dalam nama Yesus biarlah Tuhan identitas setiap kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.